Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 TPBF ingin mempresentasikan tugas besar pengantar metode statistik yang diampuh oleh dosen kami, yaitu Bapak Muhammad Aska. Langsung saja mulai dari perkenalan diri kami terdahulu. Perkenalkan, nama saya Budi 08 19 33. Saya Giovanni Putri, NIM 05 19 10 31. Saya Dwi Alia Prilianti dengan NIM 08 19 10 21. Saya Alan Kartika Chandra, NIM 11 19 10 06. Saya Delivio Fernanda, NIM 11 19 10 18. Saya Indra Lukman Hakim, 11 19 10 30. Saya Maritza Mardatila, 11 19 1042. Perkenankan, saya di sini sebagai moderator. Di sini judul kami dari tugas besar kami yaitu perbandingan rata-rata penggunaan kuota selama kuliah daring antara mahasiswa dan mahasiswi di Kalimantan. Selanjutnya saya sendiri yang akan menjelaskan latar belakang. Indonesia sedang berada di tengah wabah virus yaitu virus COVID-19. Virus ini adalah virus yang dapat menyebar melalui persentuhan langsung dengan pembawa virus. Pemerintah telah mengambil keputusan untuk memberhentikan semua aktivitas yang memungkinkan penyebaran virus semakin luas, termasuk meliburkan aktivitas mahasiswa yang berada di kampus dan menggantinya dengan sistem perkuliahan online atau perkuliahan daring. Kelompok kami akan meneliti seberapa besar rata-rata penggunaan kuota selama kuliah daring oleh mahasiswa dan mahasiswi di Kalimantan. Adapun rumusan masalahnya yaitu pertama, bagaimana perbandingan penggunaan kuota sampai habis selama perkuliahan daring di tengah pandemi COVID-19 antara mahasiswa dan mahasiswi di Kalimantan. Kedua, bagaimana perbandingan jam penggunaan internet di tengah pandemi COVID-19 antara mahasiswa dan mahasiswi di Kalimantan. Yang ketiga, berapa rata-rata penggunaan kuota selama kuliah daring antara mahasiswa dan mahasiswa di Kalimantan, berdasarkan sampel yang diambil. Kemudian akan dijelaskan oleh Maritza Mardatila. Tujuan dari tugas besar kami yang pertama, untuk mengetahui seberapa banyak penggunaan kuota pada saat kuliah daring oleh mahasiswa dan mahasiswi di Kalimantan. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa banyak waktu kita dalam menggunakan internet guna keperluan kuliah daring selama pandemi. Yang ketiga, untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap suatu masalah sekaligus mencari solusi dari permasalahan tersebut. Yang keempat, untuk menerapkan ilmu statistik yang telah dipelajari untuk diimplementasikan dalam suatu permasalahan. Selanjutnya, manfaat dari tugas besar kami yaitu dapat mengumpulkan data angka rata-rata penggunaan kuota selama kuliah daring antar mahasiswa dan mahasiswi di Kalimantan. Yang kedua, dapat mencari estimasi dan uji hipotesis atau statistika inferensia pada data angka rata-rata pengguna kuota selama kuliah daring antar mahasiswa dan mahasiswi di Kalimantan yang berlangsung saat pandemi COVID-19. Yang ketiga, dapat melatih kemampuan dan mengembangkan kemampuan dalam menyusun makalah. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Giovanni Putri. Di sini saya akan membacakan tentang tinjauan pustaka, yaitu yang berisi statistik dan statistika, statistik deskriptif, statistik dan statistika merupakan kumpulan cara atau metode dan aturan-aturan mengenai pengumpulan, pengolahan, penyajian, penganalisisan, dan menginterpretasikan data untuk mengambil keputusan. Sedangkan untuk statistik deskriptif merupakan statistik yang mencakup cara menghimpun, menyusun, atau mengatur, mengolah, serta menyajikan dan menganalisa data angka agar dapat memberikan gambaran yang teratur, ringkas, dan jelas mengenai suatu gejala, peristiwa, atau keadaan. Statistika inferensia merupakan statistik yang cara penarikan kesimpulannya berdasarkan data yang diperoleh dari sampel untuk menggambar karakteristik dari suatu populasi. Dan yang terakhir yaitu estimasi parameter adalah estimasi yang digunakan untuk menduga suatu populasi dari sampel. Dapat digolongkan menjadi dua, yaitu estimasi titik atau point estimation dan estimasi interval atau interval estimation. Dan untuk jumlah populasi dan sampel yaitu mahasiswa sebesar 200 pada sampel populasi dan mahasiswi 206 untuk populasinya. Sedangkan untuk sampel mahasiswa menempati 127 dan mahasiswi 130. Saya kembalikan kepada moderator. Ini akan dijelaskan oleh Alan Kartika Chandra. Baik, saya akan menjelaskan tentang teknik sampling.
Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang probability sampling. Probability sampling adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Dengan probability sampling, maka pengambilan sampel secara acak atau random dari populasi yang ada. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode estimasi parameter independen dengan rata-rata penggunaan kuota mahasiswa Kalimantan selama perkuliahan daring. Saya akan menjelaskan tentang teknik sampling. Pada teknik sampling yang digunakan yaitu simple random sampling. Simple random sampling adalah teknik untuk mendapatkan sampel langsung yang dilakukan pada unit sampling. Maka setiap unit sampling sebagai unsur populasi yang terpencil memperoleh peluang yang sama untuk menjadi sampel atau mewakilkan populasinya. Cara tersebut dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. Cara pengambilan sampel dengan simple random sampling dapat dilakukan dengan metode undian, ordinal, maupun tabel bilangan random. Pada tahapan penelitian, terdapat 7 tahapan. Yang pertama yaitu menentukan judul penelitian, yang kedua menentukan variabel, yang ketiga pembuatan kuesioner online, keempat pengolahan data, kelima pengumpulan data, keenam penyebaran kuesioner, dan yang terakhir yaitu yang ketujuh analisis data dan pembuatan laporan. Waktu dan tempat pelaksanaan penelitian, pengambilan data dilakukan secara online dengan cara penyebaran kuesioner secara online yang dilakukan menggunakan Google Form yang disebar kepada populasi yang dituju, yaitu mahasiswa dan mahasiswi di Kalimantan. Selain itu, juga dilakukan dengan menyebar link Google Form melalui personal chat. Adapun media penyebaran yang digunakan adalah aplikasi WhatsApp, Line, dan Instagram. Kuesioner mulai disebar sejak tanggal 28 April hingga 28 Mei. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Indra. Saya akan membacakan tentang data dan analisis data. Dari sampel mahasiswa didapatkan rata-rata 6.446 MB, modus 5.000 MB, median 5.000 MB, interval 3.125 MB. Dari sampel mahasiswa didapatkan rata-rata 7.000 MB, modus 5.000 MB, median 5.000 MB, interval juga 5.000 MB. Di sini kami menggunakan test on to mean, di mana kedua sampel saling independen, terus mengenai tentang perbandingan rata-rata penggunaan kuota selama kuliah daring antara mahasiswa dan mahasiswa di Kalimantan. Dan diketahui sampel pertama 127, sampel kedua 130, X1 bar 7.000 MB, X2 bar 6.446 MB, standar deviasi yang pertama 7.988, standar deviasi kedua 5.304 MB dengan alfa 5% dan tingkat kepercayaan 95%, di mana kami memiliki klaim Mi1 min Mu2 sama dengan 0, Min1 min Mu2 sama dengan D0. Yang pertama pembentukan hipotesis H0 dengan Mi1 dikurang Mu2 sama dengan 0, dan H1 Mu1 dikurang Mu2 tidak sama dengan 0. Dan penetapan daerah penolakan H0 di mana Z kurang dari min Z alfa per 2 dan Z lebih dari Z alfa per 2. Kemudian menentukan nilai Z alfa per 2 dan min Z alfa per 2. Menurut tabel Z, didapatkan Z alfa per 2 sama dengan 1,96 dan min Z alfa per 2 sama dengan min 1,96. Sehingga dari Z alfa per 2 adalah 1,96 dan nilai min Z alfa per 2 adalah min 1,96. Terus menentukan nilai Z dengan rumus Z X1 bar dikurang X2 bar dikurang D0 dibagi akar dari standar deviasi pertama dibagi sampel pertama plus standar deviasi kedua kuadrat dibagi sampel kedua, sehingga didapatkan hasil Z sama dengan 0,657. Kemudian membandingkan nilai Z dengan nilai Z alfa per 2 dan min Z alfa per 2. Di sini didapatkan bahwa Z berada di daerah penerimaan, sehingga dapat disimpulkan H0 diterima karena Z berada di daerah positif dan negatif, sehingga ada cukup bukti sampel untuk menjamin penolakan klaim bahwa H0 yaitu Mi1 dikurang Mi2 sama dengan 0. Ya, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Delivio Fernanda. Di sini terdapat perbandingan jumlah mahasiswa dan mahasiswi, di mana mahasiswa sebanyak 200 responden atau setara dengan 49%, dan mahasiswi sebanyak 206 responden atau setara dengan 51%.
Cara penggunaan akses internet terbagi menjadi dua, yaitu kuota dan wifi, di mana kuota sebanyak 215 responden atau setara dengan 53% dan wifi sebanyak 191 responden atau setara dengan 47%. Untuk mahasiswa sendiri, pengguna kuota ialah sebanyak 48% dan pengguna wifi ialah 52%. Sedangkan untuk mahasiswa, pengguna kuota ialah sebanyak 58% dan pengguna wifi ialah 42%. Jangka waktu pengisian kuota. Jangka waktu pengisian kuota paling banyak ialah 1 bulan sekali dengan 247 responden dan yang paling sedikit ialah 3 hari sekali dengan hanya 2 responden. Untuk mahasiswi, paling banyak tetap 1 bulan sekali dengan 127 responden dan yang paling sedikit ialah 3 hari sekali dengan hanya 2 responden. Untuk mahasiswa, paling banyak ialah 1 bulan sekali dengan 120 responden dan yang paling sedikit ialah 21 hari sekali dengan hanya 5 responden. Jangka waktu penggunaan internet dalam sehari. Dalam sehari, yang paling banyak ialah 10 jam dengan 149 responden dan yang paling sedikit ialah 22 jam dengan hanya 1 responden. Bagi mahasiswa, yang terbanyak ialah 10 jam dengan 70 responden dan yang paling sedikit ialah 3 jam dan juga 7 jam dengan masing-masing hanya 1 responden. Sedangkan untuk mahasiswi, yang terbanyak ialah 10 jam dan juga 15 jam dengan masing-masing 79 responden dan yang paling sedikit ialah 22 jam dengan hanya 1 responden. Sekian dari saya kembali ke moderator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Di Alia. Jangka waktu penggunaan kuota sampai habis. Berdasarkan gambar grafik dan tabel, dapat kita ketahui bahwa jangka waktu yang memiliki responden tertinggi adalah penggunaan kuota sampai habis selama 1 bulan, dengan jumlah responden sebanyak 321 responden, dan jumlah rincinya mahasiswi sebanyak 182 responden, dengan jumlah mahasiswa sebanyak 139 responden. Aplikasi yang sering digunakan mahasiswi dan mahasiswa selama kuliah daring. Berdasarkan gambar grafik dan tabel yang ada, aplikasi tersering atau terbanyak yang digunakan oleh mahasiswa dan mahasiswi selama kuliah daring di masa pandemi COVID-19 adalah aplikasi Google Classroom dengan jumlah pengguna sebanyak 145 responden dan jumlah aplikasi yang paling sedikit digunakan adalah Schoology dan Instagram sebanyak 1 responden. Dapat kita lihat, pengguna mahasiswi yang menggunakan Google Classroom adalah sebanyak 73 responden dan pengguna mahasiswa yang menggunakan Google Classroom adalah sebanyak 72 responden. Cara pengguna mengakses internet dapat kita lihat pada diagram dalam gambar. Pengguna yang mengakses internet menggunakan kuota secara keseluruhan lebih dominan daripada yang menggunakan WiFi. Tetapi bila kita melihat lagi secara rinci, mahasiswa yang mengakses internet lebih dominan menggunakan WiFi, yaitu sebanyak 52%, dan mahasiswa yang mengakses internet lebih dominan menggunakan kuota, yaitu sebanyak 58%. Hal ini berarti mereka saling keterbalikan, dan apabila digabungkan, hasilnya lebih banyak yang menggunakan kuota daripada yang menggunakan WiFi. Selanjutnya, kesimpulan. Untuk statistika inferensia, berdasarkan hasil kuesioner dengan jumlah responden sebanyak 406 orang, didapatkan rata-rata penggunaan kuota sebesar X-bar 1 sama dengan 7.000 MB yang merupakan rata-rata penggunaan kuota mahasiswa selama kuliah daring di masa pandemi COVID-19, dan X-bar 2 sebesar 6.446 MB yang merupakan rata-rata penggunaan kuota mahasiswi selama kuliah daring di masa pandemi COVID-19. Secara statistika deskriptif dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengguna mengakses internet. Berdasarkan presentase perbandingan pengguna, dalam mengakses internet dapat dibedakan setelah melakukan penelitian. Kesimpulan yang dapat diambil adalah jumlah pengguna mahasiswa yang mengakses menggunakan kuota lebih banyak, sedangkan pengguna mahasiswi yang mengakses menggunakan WiFi selama kuliah daring di Kalimantan dalam penggunaan kuotanya lebih banyak. Yang kedua, jangka waktu pengguna internet dalam sehari. Berdasarkan grafik jangka waktu pengguna internet dalam sehari yang didapatkan setelah melakukan penelitian, kesimpulan yang dapat diambil adalah jangka waktu penggunaan internet oleh mahasiswa terbanyak yaitu menggunakan selama 10-15 jam dalam sehari. Sedangkan oleh pengguna mahasiswi, penggunaan internet terbanyak yaitu selama 10 jam dalam sehari. Yang ketiga, jangka waktu penggunaan kuota sampai habis. Berdasarkan grafik jangka waktu penggunaan kuota sampai habis yang didapatkan setelah melakukan penelitian, kesimpulan yang dapat diambil adalah jangka waktu terbanyak oleh pengguna mahasiswa dan mahasiswi di Kalimantan adalah sama, yaitu menggunakan selama kurang lebih 1 bulan untuk keperluan kuliah daring. Data yang kami ambil
kami dapat dari hasil kuesioner yang kami sebar, lalu kita olah menggunakan metode estimasi parameter dan man independent. Semua hasil datanya itu kita gunakan dengan rumus uji hipotesis dan menggunakan simple random sampling pada Excel-nya. Saran dalam pembuatan laporan kami yaitu yang pertama, agar laporan ini semakin lengkap, perlu dasar teori yang lebih banyak lagi dari beberapa sumber sehingga apabila disajikan laporan ini akan lengkap. Yang kedua, sebaiknya dalam proses pengerjaan tugas besar kedepannya dilakukan asistensi rutin agar pekerjaan kita terpantau oleh dosen. Yang ketiga, laporan ini sebaiknya ditinjau kembali dengan analisis dan perhitungan yang lebih efisien agar lebih bermanfaat lagi. Dan yang terakhir, laporan ini sebaiknya ditinjau kembali dengan memperhatikan struktur penulisannya agar sesuai dengan ketentuan penulisan yang diberikan. Selanjutnya saya serahkan kepada Irfan. Bu Alia, sekian dari kami. Warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu. Oh iya guys, jangan lupa untuk jaga diri dari COVID-19 ya. Jaga jarak kayak kita nih di rumah masing-masing. Jangan lupa untuk pakai masker dan cuci tangan pakai sabun. Jangan pergi ke kerumunan ya guys. Stay safe, stay home. Dah.